Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk bersama-sama mendengar suaranya melalui kitab suci yang kita miliki bersama. Marilah kita buka hati dan memulai dengan doa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan dan rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh tetap hidup di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesukaran dalam hidup ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak kita baca dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara sekalian, firman ini bicara tentang hari-hari terakhir, nanti akan datang masa yang sukar. Ya, artinya kesukaran besar ini. Tetapi kalau kita bicara tentang kesukaran, pada hakikatnya sebagai manusia yang lahir hidup di dunia ini memang kita tidak terlepas dari kesukaran. Ya. Kenapa demikian? Karena memang firman Tuhan sudah menyatakan itu. Di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat yang pertama, di sana dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ini kalau terjemahan lama, penuh dengan kesukaran, saudara-saudara. Ya, kesukaran. Jadi manusia yang lahir dari perempuan itu umurnya tidak panjang, singkat umurnya. Lalu di samping itu juga penuh dengan kesukaran, ditandai dengan banyak kesukaran. Kenapa kok kita ini harus menghadapi kesukaran-kesukaran? Pada hakikatnya karena kita hidup. Karena kita hidup, bukti bahwa kita hidup itu ya adanya kesukaran-kesukaran. Kalau kita tidak hidup sudah tidak ada kesukaran, saudara-saudara. Jadi kesukaran ini tanda bahwa kita memang hidup. Dan hari-hari ini kesukaran kita memang bersifat umum maupun khusus. Bersifat umum seperti yang kita sedang alami hari-hari ini, munculnya wabah virus corona yang sudah melanda begitu banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Wabah ini tentu menimbulkan kesukaran, penderitaan. Karena apa? Karena kalau kita tidak hati-hati sembrono, ya kita akan terinfeksi, saudara-saudara. Dan imbasnya juga dari adanya wabah ini justru kepada krisis ekonomi, ya, di mana pekerjaan juga banyak yang mengalami kesukaran. Ya toh. Artinya kesukaran ini berdampak kepada yang lain-lain, saudara. Di mana secara umum kita juga harus ikut mengalami. Kita nggak bisa menghindar dari ini semua. Tetapi ada kesukaran yang lebih khusus. Ya, kesukaran yang lebih khusus itu adalah kesukaran yang berkaitan dengan kehidupan rohani. Jadi semua yang terjadi ini menjadi satu pencobaan dan kesukaran
yang berkaitan dengan kehidupan rohani. Tantangan buat kehidupan rohani, apakah kita di tengah-tengah situasi ini masih eksis sebagai umat ketebusan Tuhan, masih tetap tidak tergoncangkan iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini bentuk kesukaran juga, saudara-saudaraku, yang harus kita hadapi. Ya. Dan seperti yang sudah dikatakan, kesukaran ini pertama memang karena kita hidup. Kalau hidup ya sudah, konsekuensinya memang lahir dihadapkan dengan kesukaran. Ya, maka tidak ada ceritanya anak lahir terus tertawa, tapi anak lahir mesti menangis, saudara-saudaraku. Anak lahir di mana saja, bangsa apa saja, ya semuanya menangis. Itu tanda bahwa dia hidup dan dia sedang menghadapi tantangan kehidupan. Saudara-saudara sekalian, kesukaran dan penderitaan dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri merupakan konsekuensi logis sebagai umat pengikut Kristus, umat ketebusan Tuhan. Ya. Karena kalau kita ingin tetap membangun kehidupan rohani kita agar tidak mengalami kelemahan, bahkan kemerosotan, berarti kita berjuang untuk tetap membangun kehidupan ibadah kita. Maka tidak bisa dipungkiri, saudara, kembali kepada surat Timotius tadi pasal yang ketiga tadi, saudaraku, ayat 12, di sana dikatakan, 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya atau kesukaran, penderitaan, saudara-saudara. Kita masih ingat ceritanya Daniel, ya, Nabi Daniel di negeri waktu itu rajanya Raja Darius di negeri Media Persia. Daniel salah seorang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius, salah seorang dari 3 orang pejabat tinggi yang mengatur seluruh pejabat-pejabat lain dan bertanggung jawab kepada raja. Tapi dalam prakteknya memang Daniel lebih unggul dari 2 pejabat tinggi lainnya. Lalu mereka berupaya untuk menyingkirkan Daniel dengan mengusulkan kepada raja supaya dibuat perintah dalam 30 hari ini tidak boleh seseorang meminta kepada dewa atau manusia atau siapapun kecuali hanya kepada raja. Memang usulan ini sepertinya mengagungkan raja. Raja Darius tidak tahu apa di balik itu semua, dan beliau setuju, saudara, membuat surat perintah. Waktu Daniel mendengar ada surat perintah itu, ternyata Daniel tetap menjalankan ibadahnya, saudara. Ya, 3 kali sehari dia berdoa menghadap kota Yerusalem. Dan akibat kesetiaan dalam ibadahnya itulah, lalu dia ditangkap, dihadapkan pada raja, karena dia dianggap melanggar perintah raja, yang sanksinya harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ini bukti bahwa penderitaan itu juga bagian dari ibadah. Seperti yang dialami oleh Daniel ini, saudaraku. Dia tetap beribadah kepada Allah Israel dengan tidak takut terhadap semua ancaman. Dan walaupun Raja Darius ini berupaya untuk bagaimana supaya tidak dihukum, akhirnya surat perintah tidak bisa dirubah. Daniel dimasukkan gua singa, tapi Raja Darius sangat percaya Allahmu yang kau sembah, ya,
sanggup melepaskan engkau. Dan benar saudara, ketika pagi-pagi raja bangun lalu cepat-cepat ke gua singa ini lalu memanggil, Daniel, apa Allahmu melepaskan engkau, melindungi engkau? Lalu terdengar jawaban, benar Raja, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu. Akhirnya Daniel keluar dibebaskan dan sebagai gantinya orang-orang yang memfitnah dia dimasukkan ke gua ini. Tapi kenyataan memang Daniel harus menderita. Jadi penderitaan itu tidak bisa dipungkiri juga bagian dari ibadah. Hari-hari ini ketika kita beribadah memang lebih sukar ya. Tidak seperti biasanya. Tapi jangan kendor saudaraku, jangan tawar hati. Di tengah-tengah kesukaran apapun kita harus tetap berupaya datang kepada Tuhan. Karena ibadah itu bagian penting dalam kehidupan kita. Rahasia hidup kita kalau kita tetap ada hubungan persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah kita. Kemudian kalau bicara tentang kesukaran dan penderitaan, saya sudah sering menyampaikan penderitaan dan kesukaran karena kita mengikut Kristus itu adalah karunia. Itu adalah karunia, saudaraku. Sesuatu yang disebut karunia itu berarti sesuatu yang berharga. Jadi jangan kita kecewa, ya, malahan kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk menerima karunia, tidak hanya percaya tetapi juga menderita karena Kristus. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi karunia. Mari kita terima karunia ini. Ya, kesukaran, kesulitan, berbagai bentuk penderitaan karena kita mengikut Kristus ini, itu karunia, saudaraku. Ya. Makanya kita harus berterima kasih karena karunia Tuhan ini luar biasa, ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita harus mengakui bahwa penderitaan ini bagian penting dari apa yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita selaku pengikut-pengikutnya. Ya. Kalau saja beliau menderita, bahkan sampai mati di atas salib Golgota untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan penderitaannya itu luar biasa, tidak tertahankan, saudaraku, dahsyat. Maka sangat logis kalau kita sebagai pengikut-pengikutnya mengikuti jejak dan teladannya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ini penderitaan ini adalah bagian penting dari teladan Kristus. Kalau kita ikut teladan Kristus, berarti kita rela menanggung segala risiko konsekuensinya, penderitaan. Tapi saya percaya ini akan menyebabkan kita bukan semakin lemah, tapi justru semakin kuat dan semakin dewasa dalam kehidupan rohani kita. Makanya pencobaan rohani ini harus direspon dengan benar, saudara-saudaraku. Mari kita arahkan pandangan kita untuk mengikuti jejak teladan daripada Kristus. Memang pada akhirnya tentu kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, itu tidak bisa dipungkiri, saudara-saudaraku. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan di saat-saat di mana kita mengalami kesukaran, kesulitan, bahkan penderitaan.
maka mari kita datang kepada Tuhan. Surat Ibrani pasal yang keempat menyatakan dengan tegas betapa pelarian kita hanya kepada Kristus. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16 di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima apa saudara? Rahmat, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara. Tuhan tidak lepas tangan. Beliau sebagai imam besar agung selalu peduli dengan keadaan umat ketebusannya di bumi ini. Karena itu kita bersyukur. Ya, kalau toh kita harus menghadapi saat-saat sukar, sulit, bahkan berbagai penderitaan, biarlah ini menjadi bagian penting untuk menjadikan kita semakin dewasa rohani, semakin kokoh, teguh, kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, buat firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur bahwa semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, berbagai kesukaran, pencobaan dan penderitaan, adalah bagian-bagian yang justru akan membuat kami lebih kokoh, teguh, kuat, dan dewasa di dalam Engkau Tuhan. Memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti jejak dan teladan Kristus. Terima kasih, itu sebabnya kami bersyukur dan kami akan selalu datang menghadap hadirat Tuhan melalui imam besar agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Saudara, angkat tangan dan tadakan ke atas, serta terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria dari sorga menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan, amin. Puji Tuhan.